Cara Tuhan bekerja bukan dengan instan. Cara Tuhan bekerja dengan proses. Yang kedua, mengapa kita perlu hikmat? Hikmat membantu menghadapi problem sehari-hari. Hikmat membantu kita untuk menghadapi problem keuangan. Hikmat membantu kita untuk membantu menghadapi konflik pekerjaan, keluarga, dan relasi. Hikmat adalah kunci untuk hidup damai dan selesai atas masalah saudara. Mari kita lihat, Tuhan sendiri bukan cuma pakai kuasa. Dia mau buktikan, gua yang maha kuasa aja pakai hikmat. Yeremia pasal yang ke-10 ayat 12. Dalam versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tuhan menciptakan bumi dengan apa? Kuasanya. Dan membentuk dunia dengan hikmatnya. Dan membentangkan langit dengan akal budinya. Perhatikan baik-baik. Tuhan ngomong kuasa cuma satu. Tapi ngomong hikmat dan akal budi ada dua. Jadi perbandingan untuk Tuhan melakukan sesuatu 1:2. Satu kuasa, hikmat lebih banyak, akal budi lebih banyak. Untuk mengatasi masalah, kamu gak harus selalu pakai kuasa. Kamu bisa pakai hikmat. Karena Tuhan sendiri untuk menciptakan bumi betul pakai kuasa. Tapi untuk menata antara laut dipisahkan dengan laut, dengan daratan, antara gunung dengan datar rendah, pakai namanya hikmat. Bayangkan kalau saudara punya kemampuan tapi gak punya hikmat. Saudara punya uang membeli rumah tapi gak punya hikmat menatanya, maka saudara akan taruh tempat tidur di dapur. Karena Anda cuma punya uang tapi gak punya hikmat. Makanya di dunia ini ada dua jenis problem. Di dunia ini ada dua jenis masalah. Masalah yang pertama adalah masalah yang kompleks atau rumit. Cara mengatasinya dengan hikmat. Masalah yang kedua yang kita hadapi di dunia ini yaitu masalah yang misterius. Cara mengatasinya dengan kuasa atau iman. Perhatikan, Yesus menggunakan 1 kali kuasa, 2 kali hikmat. Berarti rata-rata problem-problem yang kita hadapi sebetulnya bisa diselesaikan dengan hikmat tanpa perlu kuasa. Kecuali problem itu misterius. The problem is life is not mysterious. Life is a complex. Hidup ini bukan misterius, hidup ini kompleks. Berarti hidup ini bisa diatasi bukan cuma dengan kuasa, tapi juga dengan hikmat. Sebagai contoh, waktu saya masih duduk di bangku sekolah, karena sibuk pelayanan, saya gak punya waktu sempat untuk belajar. Akibatnya, waktu ujian besok saudaraku, apa yang terjadi? Teman saya yang belajar mempersiapkan, waktu ketemu jawaban nomor 1, dia langsung lingkar B, dia langsung nomor 2 lingkar C, lingkar, cepat selesai. Sedangkan saya cuman mampu di 2 nomor pertama, 2 pertanyaan pertama. Saya lingkar. Begitu pertanyaan ketiga sampai 20, saya bahasa roh keras-keras. Kurabasyata karalabarabashara barabara. Oh rabasyira, Roh Kudus berikan aku hikmat, berikan aku pengertian. Jawabannya apa? Roh Kudus tolong aku berikan kuasa untuk aku bisa memberikan jawaban. Dan gak dapat jawaban. Akibatnya mini manimu. Akibatnya teman saya yang belajar dapat nilai 10. Saya yang pakai bahasa roh dapat nilai 5. Why? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Sibuk pelayanan, mau mengandalkan kuasa. Cara Tuhan bekerja bukan dengan instan. Cara Tuhan bekerja dengan proses. Sebagai contoh yang kedua, saya pernah menghadapi penyakit asam urat 2 kali. Kalau udah kena asam urat saudaraku, itu bengkaknya sudah bikin saya lumpuh, gak bisa berjalan. Rasa memar seperti kaki itu saudaraku dipukul sama martir. Dan saya lakukan, saya berdoa kenceng-kenceng.
saya minum obat. Kemudian saya tidak makan kacang, tidak makan otak, tidak makan melinjo. Tapi anehnya saya kena lagi asam urat. Sampai mau naik mimbar, saya tertatih-tatih. Lalu kemudian saya bilang, Tuhan gimana cara mengatasi asam urat? Asam urat saya batasnya itu harusnya 6. Kalau 7 udah kena asam urat, saya sudah sampai 9. Lalu saya datang sama dokter gizi. Nah saya tanya, gimana cara mengatasi masalah asam urat saya? Dia tanya, kamu sering minum berwarna? Sering. Oke. Problem asam urat pertama yaitu otak, jeroan, seafood, dan melinjo ataupun emping. Itu penyebab pertama dari asam urat. Yang kedua, minuman berwarna. Baru yang ketiga, kacang-kacangan. Ya ampun, kenapa saya udah berhenti makan kacang dan gak makan melinjo, gak makan otak dan jeroan, tetap asam urat. Saya masih yang kedua, yaitu minuman berwarna. Soft drink. Yang kedua, jus. Jadi kalau Bapak mau makan buah, jangan di jus. Itu kalau di jus jadi asam urat. Tapi kalau Bapak makan buah, dipotong langsung dimakan fresh. Itu yang bikin tidak asam urat. Oh, pantesan gue udah doa kenceng-kenceng, puasa kenceng-kenceng, nyembah kenceng-kenceng, masih asam urat. Kenapa? Karena kurang berhikmat. Akibatnya gara-gara saya dengar itu, saya nggak lagi minum teh, nggak minum kopi, nggak minum jus lagi, dan kemudian saya cuma makan buah langsung dan tidak minum soft drink sama sekali. 3 bulan kemudian asam urat saya turun dari 9 jadi 5. Back to normal. Why? Wisdom. Ada banyak penyakit yang kamu bisa selesaikan dengan hikmat, bukan dengan obat saja. Masalahnya kamu nggak mau berpengetahuan, berhikmat.